Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bagian 2. Di sini kita hanya akan fokus pada teorema de Moivre. Ini dia termasuk teorema yang baru ya. Jadi saya tempatkan di satu video terpisah sendiri. Mungkin tidak akan lama. Jadi intinya teorema de Moivre ini itu memudahkan kita untuk mencari misalnya ada suatu bilangan kompleks yang dipangkatkan n dalam bentuk polar. Nah, itu bagaimana bentuknya jika dijabarkan. Nah, itu seperti yang ada di PPT adik-adik. Di sini R pangkat N cos N theta plus I sin N theta, di mana N ini adalah pangkat dari bilangan kompleks ya. Nah, untuk yang akar-akar, di sini nanti akan kita langsung coba di contoh soal ya. Jadi untuk akar-akar ini kan masih bentuk spesifik. Untuk yang akar-akar nanti kita akan menggunakan bentuk general, di mana theta plus K kali 360 derajat, karena kalau kita belajar kemarin sudut itu kalau berulang itu kan akan memberikan hasil cos dan sin yang sama seperti itu, atau koterminal ya. Kita coba dulu yang pangkat biasa di slide selanjutnya. Jadi di sini saya akan menggunakan contoh di soal 1A. Kita punya 1 plus I akar 3 pangkat 4 ya. Jadi 1 plus I akar 3 pangkat 4. Nah, ini kan kalau kita pakai de Moivre itu berarti kita harus bisa mengubah dulu bentuk rektangular ini tuh ke dalam bentuk polar. Jadi kalau kita lihat di sini R-nya adalah 1, X-nya adalah 1, Y-nya adalah akar 3, sehingga kita akan mendapatkan modulus, yaitu akar 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat, yaitu akar 1 plus 3, yaitu 4. Jadi tinggal sama dengan 2. Berikutnya kita akan mencari tetanya dengan menggunakan arkes tangen dari akar 3. Nah, kalau kita lihat berarti ini sama dengan sudut terkecilnya ya. Jadi ingat kita akan menggunakan sudut terkecilnya yaitu 60. Berarti kalau kita tuliskan di sini Z-nya sama dengan 2 kali cos 60 derajat plus I sin 60 ya. 2 cis 60. Nah, di sini berarti tinggal kita mencari hasil dari pangkat 4-nya. Jadi R sama dengan Z pangkat 4. Jadi 2 kalikan cos 60 derajat plus I sin 60 derajat pangkat 4. Nah, pakai de Moivre tadi tinggal kita kalikan ini 2-nya dipangkatkan 4, kemudian bentuk yang cos amplitudenya kita kalikan dengan N-nya adalah 4 kali 60 plus I sin 4 kali 60 ya. Jadi kita dapatkan 16 cos 240 derajat, jangan lupa dikurung, plus I sin 240 derajat. Jadi ini adalah bentuk yang polar. Dimintakan dalam soal tadi itu kan adalah bentuk polar dan bentuk rektangularnya ya. Berarti ini kita kembalikan ke dalam bentuk rektangular. Jadi X-nya adalah sama dengan R cos amplitude. Jadi 16 cos 240. 240 ini ada di kuadran 3, berarti dia adalah cos 60 yang ada di kuadran 3 ya, itu adalah min setengah. Jadi 16 kali min setengah berarti min 8. Untuk Y-nya berarti adalah R sin theta 16 sin 240 yang ini. Berarti sama dengan 16 sin 60 di kuadran 3, berarti min setengah akar 3, yaitu min 8 akar 3.
Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk rektanguler, kita dapatkan Z sama dengan X plus IY, yaitu min 8 akar 3I, atau kalau kita sederhanakan min 8 1 plus akar 3I. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Untuk yang menarik akar-akar, ini adalah satu hal yang harus sangat menjadi perhatian kita karena tidak menggunakan bentuk yang seperti ini, tapi kita menggunakan bentuk penyelesaian umum. Jadi harus tetap ditambahkan dengan K kali 2pi atau koterminalnya ya. Nah, di sini saya pakai contoh soal yang ini. Jadi kita menentukan seluruh akar-akar pangkat 5 dari 4 min 4i. Jadi kalau dilihat di gambar di sini adalah kita harus mencari semua akar-akar yang mungkin yang ada di dalam satu kali lingkaran. Seperti itu. Karena untuk yang lingkaran selanjutnya tinggal mengulang menambahkan 2pi. Nah, ini mencari akar-akar kok harus mencari semua kemungkinan, sama seperti kalau adik-adik menarik akar yang dahulu ya. Jadi kan kalau kita bahas yang dahulu, misalnya adik-adik ingin menarik akar 4. Berarti kan ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi akar dari 4 adalah plus 2 atau minus 2. Nah, ini kan kemungkinan-kemungkinan. Sama dengan seperti itu, The Movo juga tuh mencoba untuk mencari seluruh kemungkinan akar-akar yang berada pada satu kali lingkaran. Jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan soal, ini adalah 4 min 4i. Jadi akar pangkat 5 ya. 4 min 4i. Ini langkah pertama adalah kita ubah dulu ke dalam bentuk polarnya. Berarti kita akan mencari modulusnya. Modulusnya adalah akar dari 4 kuadrat plus min 4 kuadrat. Yaitu berapa ini? 16 plus 16 ya. Atau 16 kali 2 berarti 4 akar 2. Sedangkan tetanya pakai menggunakan arkes tangan yaitu min 4 per 4. Berarti kan sudutnya yang y-nya itu adalah min, yang x-nya itu positif. Berarti ini ada di kuadran 4 ya. Ya, y-nya negatif, x-nya positif, maka ada di kuadran 4. Berarti tangan berapa sih? Yang nilainya minus 1. Berarti adalah nilai 45 yang ada di kuadran 4. Berarti theta sama dengan 360 min 45. Ini berarti adalah 315 derajat ya. Tetanya berarti 315 derajat. Berarti kalau kita tuliskan, nah kalau kita menggunakan yang De Movo yang pangkat biasa, itu kan hanya akan dituliskan 4 akar 2 cis 315 kan. Nah, tapi karena kita di sini adalah kebalikannya, kita akan mencari seluruh kemungkinannya, maka kita gunakan penyelesaian yang general, yaitu cos 315. Karena kita sudah menggunakan n untuk pangkat, maka di sini saya pakai k untuk yang koterminalnya. Nah ya, belum ditutup. Nah, kemudian cis berarti i sin 315 plus K kali 360 derajat. Oke, kemudian dengan menggunakan teorema De Movo, ini kita pangkatkan 1/5 ya. Jadi R-nya adalah Z pangkat 1/5 karena kita mencari akar-akarnya. Berarti yang ini itu 4 ini kan 2 kuadrat ya. 2 kuadrat. Kalau 2 kuadrat masukkan ke sini berarti kan 2 pangkat 4 dikali 2 ya. Jadi kan 2 kuadrat. 2 kuadrat ini kan di luar akar. Masuk ke akar berarti pangkatnya kalikan 2. Jadi 2 pangkat 4. Kemudian yang di dalam, ini jangan lupa nanti aja. Begini aja dulu. Oke. Begini dulu. Ini di dalam tetap kita tuliskan cis-nya. Oke, isin 315 plus K360 pangkat. Nah, ini kan sudah kita pangkat 1/5 ya. Kita tarik akar 1/5. Oke.
Nah, dengan menggunakan, ini juga masuk nih, tutup dulu. Kita pakai kurawal aja. Nah, ini juga. Nah, berarti dengan the mover, ini kita akan menarik pangkat 5 dari ini, dari si modulusnya. Ini kan kalau kita sederhanakan, jadi ada akar 2. Di dalam akar 2 ini kan ada pangkat 5, atau boleh saya keluarkan pangkat 5. Jadi ini hanya yang dalamnya ini aja ya, 2 pangkat 5 diakarkan atau 2 diakarkan baru di pangkat 5. Kemudian dipangkatkan 1/5 dari aturan teorema de Moivre. Kemudian ini kita kalikan cos. N-nya kan 1/5 ya, jadi 315 derajat plus K 360 derajat per 5 ditambah I sinus 315 derajat plus K 360 derajat per 5 ya. Nah, sekarang kita definisikan satu konstanta baru yang disebut sebagai M, di mana M ini adalah jumlah berapa sih sudut yang akan kita cari di dalam penyelesaian ini tadi. Kita lihat dari mananya, dari K-nya. Jadi kalau kita lihat dalam satu lingkaran itu ada berapa sudut. Nah, di sini kita lihat dari kalau K kalikan ini, itu kan satu kali putaran. Berarti berapa K sih yang ada satu putaran? Berarti kan harus ada 5. Berarti harus ada 5 konstanta K, sedemikian hingga solusinya nanti semuanya ada dalam satu lingkaran. Nah, karena M-nya 5, maka K-nya harus dimulai dari 0. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 konstanta K. Jadi M ini menentukan berapa nilai konstanta K yang harus dimasukkan di sini ya. Jadi seolah-olah satu kali putaran seperti itu. Dari 315 terus plus 360. Jadi dari 315 terus putar ke 360 sebanyak 360 derajat kembali ke 315. Berarti kita harus melakukan pendekatan 5 kali K untuk R itu. Nah, berarti kalau sudah tahu seperti ini, bisa dong kita sederhanakan dulu bentuk yang ini, yang R, sebelum kita cari R1, R2, dan sampai seterusnya. Berarti kita dapatkan di sini 5 pangkat 1/5 kan habis 1, berarti kan tinggal akar 2. Kemudian cis 315 plus K 360 derajat per 5. Kemudian isnya ya, belum 19 derajat plus K 360 derajat per 5. Nah, berarti ada dari sini, ini bentuk umumnya yang akan kita masukkan nilai K yang sudah kita selidiki di sini. Berarti tinggal R1-nya adalah ketika K-nya adalah 0. R1 K sama dengan 0, maka kita dapatkan akar 2 cos 0 ya, 315 bagi 5 berarti berapa? 315 dibagi 5 berarti 63 plus I sinus K-nya 0, berarti 315 bagi 5 tetap sama 63 ya. Berarti untuk K-nya sama dengan 0, maka akar pertamanya adalah akar 2 cis 63. Untuk R2, berarti untuk K sama dengan 1, di sini tinggal kita masukkan akar 2, berarti cos 315 tambah 360 dibagi 5 nih, berarti kan 675 dibagi 5, berarti kan berapa? 135 ya, 135 ya nggak sih, 675 135, berarti ini juga I sinus 135. Berarti akar-akar kedua itu ada di posisinya 135. Kalau adik-adik cek di sini ada gambarnya sudah saya berikan. Ini yang 63 ya. Jadi di sini, terus di sini untuk yang 135. Terus ada satu di kuadran 3 dan ada 2 di kuadran 4. Kita cek lagi benar nggak? Di sininya. Berarti kan R2, R1, R2 udah, berarti kurang 3 lagi ya akar-akar yang kita cari ya. R3 yaitu K sama dengan 2. Berarti sama dengan akar 2 cos, berarti ini berapa? 315 plus
2 kali 360 berarti 720 dibagi 5 ditambah I sinus 315 720. Nah, ini derajatnya jangan ketinggalan nih. Tadi kira radian lagi. Dibagi 5. Nah, kurungnya kurang, kurung siku. Nah, berarti di sini akar 2. Ini cos. Ini kan berarti kan berapa nih? 5, 3, 10 per 5 derajat. Plus I sinus 10, 35 derajat per 5. Berarti untuk yang R3-nya sama dengan akar 2. Ini cos berapa nih? 207 ya. Plus I sin 207 derajat. Nah, ini yang R3. Terus lagi kita turunkan untuk yang R4. Berarti untuk K-nya sama dengan 3. Berarti akar 2, kemudian cos, kemudian berapa nih? 315 derajat ditambah ini tadi kan 20 tambah 360 berarti 0,8 1080 ya. 1080 dibagi 5 ditambah I sin 315 derajat plus 1080 derajat per 5. Jangan lupa kurung sikunya. Berarti kan di sini akar 2 cos. Nah, kurungnya hampir ketinggalan lagi nih. Cos 5 9 0 1095 per 5 derajat ditambah I sinus 1095 per 5. Nah, berarti tinggal untuk R4-nya kita dapatkan akar 2 cos 2 1 9 ya. 219 292. Coba sih bener nggak sih? Oh ya ampun, ini tuh nggak ditambahin di bawahnya. Jadi 0 0 9 3-nya ketinggalan ya adik-adik ya. 3-nya ketinggalan. Nah, berarti kan 2 35 bagi 5 itu berapa? 35 bagi 5 7 279 ditambah I sinus 279. Oke. Ini masih yang R4. Kita lanjutkan yang R5. Berarti untuk K-nya sama dengan 4. Jadi ini adalah akar 2 cos 315 ditambah berarti 1080 ditambah 360. 0 4 140 derajat dibagi 5 ditambah I sin 315 plus 1440 dibagi 5 seperti ini. Dan kita sederhanakan di bawahnya. Jadi akar 2 cos 311 tambah 40 5 5 4 3 oke, kayak gini 0 5 ya ampun, ini 5 ya 5 1755 derajat dibagi 5 plus I sinus 5 1755 per 5. Cross check aja sih saya ya, mungkin yang di kos salah atau enggak gitu. Nanti kita dapatkan di sini akar 2 kemudian cos 1755 bagi 5 ini berarti kan 3 5 1 derajat ditambah I sinus 351 derajat. Ini kan sudah hampir 360 ya adik-adik. Sedangkan kalau kita lihat kan selisih antara satu sudut dan sudut yang lain kan nggak sedekat itu, jadi lumayan jauh. Jadi kita sudah dapatkan kelima akar-akar dari persamaan R sama dengan Z pangkat 1/5. Jadi
penyelesaiannya akar-akarnya untuk seluruh ke 55 akar-akar tadi adalah R1, R2, R3, R4, dan R5. Oke adik-adik, silakan dicoba. Ini kan 5 ya, jadi pangkatnya kan seperti 5 jadi agak panjang. Silakan dicoba. Di sini ada 2A dan 2B itu akar kuadrat, berarti kalau kita prediksikan kemungkinan di situ hanya ada 2 akar-akar dari 2 min 2i akar 3 dan hanya akan ada 4 akar-akar dari min 8 min 8i akar 3. Coba dibuktikan, hitung dulu m-nya, kemudian k-nya diurutkan dari 0, jadi harus dari 0. Oke adik-adik, selamat mencoba, selamat belajar, sampai jumpa di hari Rabu dengan soal UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.